Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tutorial SIG-NG. Saya Rian, operator DTSN dari Kabupaten Cirebon, akan berbagi informasi terkait masalah status meninggal. Di sini kita akan coba bahas satu persatu tentang usulan pembaruan DTSN yang di dalamnya mencakup untuk mengembalikan status individu yang meninggal. Oke, di menu pembaruan DTSN ada 4 sub menu. Pertama, usulan pembaruan keluarga DTSN, usulan keluarga baru masuk DTSN, dan individu baru masuk DTSN. Yang pertama, usulan pembaruan ini adalah untuk teman-teman dimana melihat yang sudah diusulkan, baik yang belum di ground check maupun yang sudah di ground check. Dan di menu selanjutnya ada menu pembaruan keluarga DTSN, di mana di sini yang akan kita bahas yaitu salah satunya adalah untuk mengembalikan status individu yang meninggal. Menu yang selanjutnya adalah menu keluarga baru masuk DTSN, di mana teman-teman misalkan ada satu keluarga dicari di DTSN tidak ditemukan, terus sudah berkoordinasi dengan kami dari kabupaten untuk melakukan pencarian apakah ada atau enggak. Kalau benar-benar sudah ditemukan, baru menu ini digunakan. Sama juga dengan halnya individu baru masuk DTSN, seperti itu adalah individu untuk yang belum terdata di DTSN, di mana keluarganya sudah masuk semua tapi salah satu anggotanya belum masuk. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang akan kita kupas, yaitu individu yang sudah meninggal di data DTSN. Bagaimana cara mengembalikan status tersebut? Yuk kita sama-sama belajar dengan menggunakan menu SIG-NG yang ada di akun teman-teman pengisi data semua. Untuk pencarian di menu ini kita menggunakan KK ya. Pencariannya yaitu, coba kita ketikkan KK-nya, langsung muncul kepala keluarga atas nama Bagawi. Kita cek dulu di sini. Nah, tampilan yang pertama adalah notifikasi yang berwarna merah ini. Sini terlihat isian tidak sesuai, mohon periksa kembali. Sejumlah 4 anggota keluarga belum dilakukan pembaruan dan seterusnya seperti ini. Mohon, pada intinya notif ini menunjukkan jumlah keluarga dan hal-hal yang harus diperbaiki. Mana yang harus diperbaiki? Kita cek ke bawah, kita scroll. Di sini untuk nama kecamatan belum dimasukkan, masukkan dulu. Dari Kecamatan Arjawinangun, desanya Desa Geongan, lognya udah sesuai. Ini sudah sesuai semua. Untuk kepemilikan aset ini juga sudah sesuai semua, sesuai data ya, ini kosong semua. Jumlah sapi, jumlah kerbau dan seterusnya. Aset kepemilikan TV 30 in tidak punya. Masih ada lemari S1, smartphone punya 1. Oke, di sini kita ke tab selanjutnya yaitu foto dan geotag. Artinya kita harus memasukkan foto sesuai dengan peruntukannya. Seperti ini adalah foto KTP atau KK, jadi boleh salah satunya ya, KTP saja atau KK saja. Kalau KTP berarti nama yang akan kita kembalikan statusnya, dan lebih aman atau lebih bagusnya kita upload yang KK.
Ini adalah kakak yang sudah kita sediakan. Kita cek kakaknya sudah masuk. Terus foto rumah tampak depan sudah disediakan juga, foto rumah tampak depan, foto rumah tampak dalam, sudah sesuai semua. Kalau teman-teman misalkan menemukan kondisi di mana file terlalu besar, silahkan dikompres dulu gambarnya, bisa menggunakan situs-situs online atau bisa menggunakan Photoshop atau Corel Draw untuk mengkonvertnya. Oke, kita masuk ke tab selanjutnya, anggota keluarga. Nah, ini kita lihat di sini ada 4 anggota keluarga yang salah satunya meninggal atas nama Ibu Aminah, dan di sini sebenarnya Ibu Aminah ini masih hidup. Nah, karena dia masih hidup, maka kita akan mencoba untuk mengembalikannya. Kita coba dari yang Bapak Bagawi dulu. Dari Bapak Bagawi, pertanyaan yang pertama adalah apakah nik masih tercatat pada nomor kakak yang sama? Artinya dia menanyakan apakah nik Bapak Bagawi ini saat dalam satu kakak di keluarga tersebut. Kalau dia juga masyarakat, kita jawab dengan ya. Klik ya, niknya pastikan cek di kakak ya, pastikan cek di kakak apakah sudah benar, sudah sesuai. Dicek sama kakak, niknya Bapak Bagawi oke, sama tanggal lahir sama, nomor kakak juga sama, hubungan keluarga nikah sama, piongan ada jaminan, laki-laki buruh harian, buruh tani perkebunan, di sini buruh tani perkebunan nikah sama. Pendidikan sudah sesuai, SD, tenaga kerja, apakah bekerja selama seminggu yang lalu? Kita jawab ya, karena beliau masih bekerja. Pendapatan sebulan, dalam sebulan, ini sesuai dengan fakta yang ada. Kita harus ini karena Pak Bagawi itu buruh tani, pemasukan yang di bawah 1 juta, keterampilan yang dimiliki ini bersifat opsional. Opsional itu artinya jika memang punya keahlian silahkan. Berhubung di sini Bapak Bagawi ini adalah petani, kita checklist yang petani saja. Selanjutnya ke pemilikan usaha. Bapak Bagawi ini adalah buruh tani, jadi dia tidak punya tempat usaha sendiri ya. Kita klik saja, tidak. Jika diklik ya, maka harus mengisi ini berapa jumlah usaha sendirinya, jumlah pekerjaan yang dibayar kepada utama, dan seterusnya sampai dengan ini. Maka kita, karena dia adalah petani, buruh tani, tidak punya tempat pekerjaan yang pasti, maka kita pilih yang ini. Kesehatan, di sini ada terchecklist atau terdeteksi disabilitas mental, padahal status Bapak Bagawi ini normal. Kita uncheck statusnya. Keluhan kesehatan, Bapak Bagawi juga tidak ada keluhan. Oke, kita simpan dulu untuk Bapak Bagawi. Selanjutnya ke Ibu Aminah. Ibu Aminah, di sini statusnya terlihat meninggal, maka kita harus merubahnya dulu menjadi tinggal bersama keluarga, karena Ibu Aminah tinggal bersama Bapak Bagawi satu keluarga itu. Nah, di sini ada notif merah setelah kita klik tinggal bersama, yaitu statusnya status hamil, tidak boleh atau belum ditentukan, mohon diperbaiki. Nah, kita lihat di sini status hamilnya belum ditentukan. Kalau ibunya sedang hamil, klik ya, jika tidak, klik tidak. Karena di sini ibunya telah hamil, kita klik tidak. Dan yang disabilitas mentalnya juga kita uncheck karena beliau tidak disabilitas ya. Oke, kita cek di sini semuanya hampir
Partisipasi sekolah Ibu Aminah tercatat tamat SD, tidak bersekolah lagi ya, berarti udah betul, tidak bersekolah lagi karena sudah tamat. Kelas tertinggi Ibu Aminah kelas 6 SD, tamat atau lulus ya, sudah dapat ijazah. Oke, lanjut ke tenaga kerja. Membantu pekerjaan, apakah bekerja membantu bekerja selama seminggu? Tidak ya, berusaha sendiri ya, belum menentukan berapa karyawan. Kita pilih yang berusaha sendiri. Pekerja utama di sini tidak ada ya, mengurus rumah tangga, maka kita coba untuk kosongkan dulu karena sepertinya ini opsional. Penetapan sebulan terakhir terhadap penghasil karya kita di sini memilih untuk berusaha sendiri. Di sini kita kosongkan juga kepemilikan usaha, tidak. Oke, kita simpan dulu untuk yang kedua karena ini keempat-empatnya harus dirubah ya. Kalau satu itu tidak bisa, harus keempat-empatnya dirubah. Memiliki usaha, kesehatan, tinggal bersama usaha tidak ada. Memiliki usaha, tenaga kerja, masih karena sekolah semua. Status pekerja utama yang sekolah tidak ada. Oke. Terus belum bikin kayak gini ya. Pendidikan kita lihat atas nama anaknya yaitu pelajar dan mahasiswa, masih sekolah SMA kelas 1. Oke. Oke, sudah sesuai. Simpan lagi. Yang kedua Ronaldo laki-laki pelajar tamat SD, sudah sesuai. Yang pendidikan tidak bersekolah lagi, jenjang pendidikan. Oke, sudah sesuai. Ini juga kepemilikan usaha tidak ada, ini juga di uncheck dulu. Oke, kita simpan. Oke, sampai di sini. Oh, ini belum, ini ada yang kelupaan ini buat penelitian. Jarak air minum ke tempat penampungan limbah, bahan bakar, sumber air minum. Oh, yang di sini jarak air minum. Oh, jarak air sumber utama ke tempat penampungan limbah atau kotoran tinja terdekat kurang dari 10 meter. Oke, kita sudah menyelesaikan satu ini, tinggal kita simpan mesinnya. Nah, setelah proses ini berhasil, berarti kita tunggu validasi dari Kementerian Sosial. Oke, demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silakan menghubungi operator pendamping masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.